Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan terkhusus buat Sobat Kicau yang bertanya kemarin mengenai trotol nyilet ya. Jadi bagaimana trotol nyilet, penampilannya seperti apa kan kita tampilkan di video ini. Kemudian cara menyuapnya, cara melolosnya. Dan memang penyakit nyilet ini ya biasanya terjadi pada saat usia 10 hari ke atas, 12 hari ke atas, atau 15 hari ke atas, sampai 20 hari ke atas, bahkan 30 hari ke atas. Nah, kenapa bisa nyilet, kenapa bisa sakit ya, bagaimana kita mengatasinya ya, solusinya bagaimana, semuanya akan kita kupas di dalam video ini. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasan Sobat Kicau Mania. Bagaimana trotol nyilet ya. Trotol nyilet itu tidak langsung terjadi nyilet Sobat Kicau Mania. Pertama-tama itu pada saat di dalam gelodok ya, itu dikarenakan cuaca. Itu bisa jadi serangan pertama adalah cuaca masuk angin, sehingga pencernaannya itu tidak enak. Dia merasa tidak enak, nafsu makannya tidak ada, selalu ngantuk, selalu ingin menjamkan mata, baik di dalam gelodok walaupun dia sudah turun gelodok. Nafsu makannya berkurang, indukan pun tidak bisa memaksa untuk dia buka mulut. Nah, nafsu makan yang berkurang ini otomatis makannya pun sedikit-sedikit. Nah, kemudian sering muntah ya, sering keluarkan ampas. Itu sejak di dalam gelodok itu sudah ada Sobat Kicau Mania, nggak mau dia nelan gitu bahasanya itu. Nah, itu sudah dipastikan gejala nyiletnya sudah ada sejak masih dalam gelodok, sampailah pada saat kita panen ya. Ketika kita buka bulu di bagian dada itu terlihat seperti silet, maka itu disebut nyilet. Tulang dadanya itu keluar runcing seperti pisau, nah, seperti tajam kalau kita pegang pakai jari telunjuk kita. Nah, kalau untuk pola makannya trotol nyilet ini harus dipaksakan dengan kroto Sobat Kicau Mania. Kroto yang segar, kroto kecil-kecil itu boleh. Nah, untuk usia seperti ini terkadang tidak tahu ya, gejala nyilet itu sudah ada sejak dari dalam gelodok ya, ditandai dengan fisiknya yang lemas. Nah, itu disebabkan oleh masuk angin, keadaan iklim cuaca ekstrim, sehingga nafsu makannya tidak ada. Kemudian terjadilah mencret. Jadi mencret itu kotorannya sangat bau sekali, bau comberan, kira-kira seperti itu ya kan, warnanya kecoklatan. Dan itu mencret, tidak berbentuk ampas, tidak berbentuk ya seperti kekurangan serat, itu menurut kami. Nah, fisiknya lama makin lemas. Sama halnya dengan manusia, kalau sering mencret, sering ya bolak-balik ke WC ya kan, BAB, itu fisiknya lama-lama lemas, sama kayak anak murai batu usia ini. Jadi sejalan satu-satunya nyilet itu memang harus kita paksakan. Kalau dia terlihat lesu, lemas seperti di dalam gelodok, langsung saja kita panen, kita suap tangan, kita berikan kroto, kita paksa seperti ini. Dia harus makan, perutnya harus diisi. Nah, cara yang tepat itu untuk mencernanya dengan cepat yaitu kroto. Nah, kalau jangkrik susah, lama dia untuk proses masuk ke perut itu, kemudian untuk proses itu dibutuhkan fisik dan tenaga. Kalau fisik dia lemas, Sobat Kicau Mania harus tahu dia bakal muntah lagi, muntah dan muntah, akhirnya nggak masuk ya, nggak jadi daging, gimana dia mau gemuk. Nah, usia seperti ini rawan nyilet Sobat Kicau Mania dikarenakan cuaca dan perubahan iklim cuaca ekstrim. Jadi antisipasi kami cuma dua saja Sobat Kicau Mania ya. Kita pakai ekstra pudingnya di sini, kroto segar atau kroto telur yang besar-besar itu. Nah, untuk minumannya kita selang-seling saja Sobat Kicau Mania, itu kalau bahasa kami ya. Hari ini kita pakai Super N 1 tetes, besok kita pakai Ebot Pit, besoknya kita pakai Pitacik atau Pitacik semua. Nah, untuk di video kali ini kita akan berikan tipsnya Sobat Kicau Mania. Selain kita paksakan dia makan, ketika dia belajar nangkring seperti ini kan sulit dia untuk makan ya. Dia pura-pura ingin makan, nafsu makannya padahal tidak ada ini ya. Sayapnya turun, kemudian bulunya seperti ngembang. Itu sudah gejala nyilet Sobat Kicau Mania. Usia seperti ini sangat rawan. Makanya kalau di lolo indukan kebanyakan tidak nampak, apalagi peternaknya sibuk kerja ya kan. Jadi ciri-cirinya kalau di dalam kandang itu dia nangkringnya terus-terusan lama
ya, lama dia nangkring itu, nggak mau turun, nggak mau terbang. Kemudian sayapnya turun, suka menjamkan mata, ya, sedikit-sedikit kepalanya itu turun ke bawah seperti loyo. Kemudian kalau kita memberikan makan kepada indukannya itu tidak berusaha untuk memaksakan dia itu untuk buka mulut, karena indukannya udah tahu nafsu makan anaknya nggak ada. Biasanya kalau trotol sehat, ya, apalagi usia seperti ini, ya, itu dia minta makan malah bunyi dia itu manggil induknya agar induknya itu ngambil makan dan menyuapnya. Nah, apabila itu tidak terlihat di dalam kandang ternak kalian, apalagi kalau indukan, maka sudah dipastikan gejala nyilet sudah ada di usia seperti ini. Sudah kelihatan tulang bagian dadanya ini yang di tengah itu benar-benar menonjol keluar seperti pisau, seperti silet. Nah, itu banyak kejadian sobat kicau mania, tiba-tiba jatuh ke bawah mati. Di usia berapa? Ya di usia seperti ini, usia 12, usia 15, 18, 20 sampai 25 hari. 25 hari ke atas. Bahkan sebelum kita panen, sebelum kita pasang ring. Nah, itu banyak sekali kejadian, jadi harus berhati-hati dan lebih memperhatikannya. Nah, jadi tadi sudah kita paksa-paksakan makan sobat kicau mania, kita paksakan suap, itu susah dia buka mulut, tanda-tanda dia nyilet, ya sudah kelihatan sayapnya turun, loyo, lesu, ya seperti sempoyongan, ya kan, terbang itu lesu. Kemudian kalau nangkring itu juga lesu, goyang dia itu, cengkeramannya nggak kuat. Nah, itu tanda-tanda dia nyilet. Nafsu makannya tidak ada. Makanya banyak sekali para peternak pemula ini tidak tahu. Kemarin bertanya ke kita, "Om, trotol kita tiba-tiba mati di usia 12 hari, 15 hari, 18, 20, 25, bahkan 25 hari. Udah kelihatan dia ini ingin belajar mandiri. Kok tiba-tiba mati?" Sebenarnya bukan tiba-tiba mati. Kita saja yang tidak tahu kalau dia sudah punya gejala nyilet. Otomatis nafsu makannya tidak ada, berkurang, makannya sedikit-sedikit. Sedangkan cuaca kan cuaca ekstrim, musim dingin, kemudian sering hujan, otomatis dia tidak mampu bertempur dengan cuaca kalau perutnya kosong. Tiba-tiba dia oleng, ya, kurang keseimbangannya, kurang. Kemudian daya tahan fisiknya juga melemah, lama-lama dia bisa jatuh dari tangkringan itu lalu mati. Nah, jadi kalau untuk nyilet sobat kicau mania, kita akan berikan tipsnya, ya. Selain pola makan seperti itu, memang kita harus paksakan. Nah, ini salah satu contoh juga sobat kicau mania, contoh nyata ketika dia sudah sembuh dari nyilet pada usia 30 hari ke atas, masuk 2 bulan, itu gejalanya bisa muncul lagi. Apabila kita memaksakan dia sudah makan pur, kita paksakan pur terus-terusan. Padahal seharusnya tidak mesti kita paksakan sobat kicau mania. Mentang-mentang dia sudah ngepur, sudah makan pur leopard misalnya, sudah makan pur gold coin, itu jangan kita paksakan terus pur. Ya, minimal itu 1 hari itu pemberian jangkrik ada di pagi hari 5, lalu sore hari 5. Tujuannya apa? Itu kan daging sobat kicau mania. Jadi ekstra puding itu penting setiap hari diberikan agar trotolan ini tidak kekurangan makan. Jadi kalau pur itu, kalau belajar ngepur, dia hanya makan sedikit-sedikit, cicip sedikit, dimis sedikit, ya kan, kotorannya pun kelihatan sedikit. Nah, apabila kelihatan kotorannya sedikit, ya, walaupun itu sudah kelihatan kotoran warnanya pur hijau misalnya itu. Nah, kalau kotorannya sedikit, itu tanda-tandanya dia masih nyilet. Kalau kotorannya bagus, banyak, ya otomatis itu tidak nyilet. Kalau kotorannya terlihat ngepur tapi sedikit-sedikit, ya, itu tandanya dia kekurangan makan. Nah, coba kalian perhatikan cara kami menyuap, ya. Kita memang bukannya membuat kekerasan kepada anak murai batu. Jadi kita membuatnya seperti ini agar dia mau buka mulut, ya. Kadang kita pukul sedikit demi sedikit itu kepalanya itu, tapi tidak sampai terlalu kencang kita mukulnya. Tujuannya agar dia buka mulut itu pada dasarnya. Karena kalau di lolo indukan itu seperti itu, betina itu. Dia mendorong anakannya ini pakai paruhnya itu, sambil di dalam paruhnya itu atau di ujung paruhnya itu dia membawa jangkrik atau kroto, dia dorong, dia paksakan.
Karena anakannya ini sedikit demi sedikit ngembang bulu, mengejam mata, kemudian sayap turun. Dia tahu kalau anaknya sakit, kekurangan makan. Maka dari itu kita tiru. Jadi kita harus paksakan seperti ini. Cara yang benar itu seperti ini sobat kicau mania. Kita pukul sedikit demi sedikit kepalanya, ya dijamin dia mau buka mulut. Pada saat itulah kita tusuk, kita masukkan makanan seperti kroto dan jangkrik. Nah itu kalau kalian ingin beri jangkrik, tapi kami tidak sarankan ya kalau untuk trotol nyilet itu harus punya kandungan air yang banyak seperti kroto, apalagi kroto besar seperti ini. Nah jadi jelas ya sobat kicau mania, pada usia seperti ini memang kalau kalian ingin panen ya terlihat trotol lesu itu tidak salah sobat kicau mania. Trotol lesu itu gejala awal mau nyilet, nafsu makannya berkurang, sudah sering menjamkan mata, sayapnya turun. Maka dari itu harus berhati-hati. Nah jadi bukannya dia itu pada saat nangkring susah makan. Sebenarnya kalau dia sehat, pada saat dia nangkring ya itu tidak susah makan, justru dia akan bunyi terus-terusan minta makan. Itu tandanya trotol sehat. Nah kebalikannya, kalau dia tidak bunyi, suka menjamkan mata, ya kita pancing dia tidak mau buka mulut, maka dari itu harus kita paksakan. Karena trotol itu nafsu makannya berkurang, otomatis dia bisa nyilet. Sampai pada saat dia ngepur, itu gejalanya belum tentu sembuh nyilet itu. Kita paksakan terus makan pur, akhirnya bisa mati. Nah itu harus kalian pelajari lagi. Jadi ilmu ternak murai batu sangat banyak sobat kicau mania. Ya kami sarankan kalian harus lebih banyak menonton dan belajar lagi. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.